Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan kod kursus MPU 2012 Etika dan Peradaban. Dan soalan yang kami pilih adalah soalan nomor 11, yaitu dua pemikiran tokoh Islam dan Barat terhadap etika dan peradaban. Pengenalan kepada etika dan peradaban. Etika dan peradaban amat penting dalam masyarakat dan dititik beratkan dalam kehidupan kita seharian. Menghayati etika dan peradaban dalam negara kita ini dapat menjadikan kita kenal kita kenal asal-usul adab, adat istiadat dan adat resam kita, etnik dan masyarakat asal di Malaysia yang telah diwarisi dari generasi ke generasi. Mereka yang mempunyai penghayatan yang tinggi terhadap etika dan peradaban akan jadikan diri mereka memiliki kepribadian yang tinggi. Seterusnya. Assalamualaikum. Di sini saya ingin membentangkan dua tokoh Islam terhadap etika dan peradaban. Pertama sekali, Al-Farabi berpendapat bahawa kebahagiaan adalah matlamat utama manusia boleh dicapai melalui akhlak yang baik serta ilmu pengetahuan. Beliau mengaitkan etika dengan falsafah politik di mana individu yang berakhlak mulia akan membentuk masyarakat yang harmoni. Konsep Al-Madinah Al-Fathilah, kota utama, menunjukkan bahawa masyarakat yang ideal harus dipimpin oleh pemimpin yang beretika dan berilmu tinggi. Pemikiran peradaban Al-Farabi melihat peradaban sebagai satu sistem yang bergantung pada kebijaksanaan pemerintah dan keharmonian sosial. Beliau menekankan kepentingan ilmu dan falsafah dalam membina peradaban yang maju. Baginya, masyarakat bertamadun adalah masyarakat yang mempunyai pemimpin bijaksana yang harmoni, yang mencontohi sifat Nabi dalam membimbing rakyat ke arah kebaikan. Etika. Ibn Khaldun melihat etika sebagai faktor utama dalam kejayaan atau kejatuhan sesebuah masyarakat. Beliau menekankan konsep asahbiyah, yaitu semangat kesatuan dan perpaduan dalam suatu kelompok atau bangsa. Moral yang baik akan mengukuhkan asahbiyah, manakala kemerosotan akhlak akan membawa kepada kejatuhan peradaban. Pemikiran peradaban. Ibn Khaldun merupakan pengasas teori sejarah dan sosiologi melalui karyanya Muqaddim. Beliau menyatakan bahwa peradaban berkembang melalui beberapa fasa: pertumbuhan, kemajuan, kemuncak, dan kejatuhan. Menurutnya, tamadun akan meruntuh apabila pemimpin dan masyarakat mula mengabaikan nilai moral, kemewahan berlebihan, serta kehilangan daya ketahanan. Tokoh Barat. Immanuel Kant. Pemikiran etika. Kant dikenal dengan teori deontologinya yang menekankan pentingnya moralitas dan kewajiban. Ia berpendapat bahwa tindakan moral harus didasarkan pada prinsip universal yang dapat diterima oleh semua orang, dikenal sebagai imperatif kategoris. Pemikiran peradaban. Peradaban yang baik harus didasarkan pada prinsip etika yang rasional, di mana individu bertindak tidak hanya berdasarkan keinginan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap orang lain. Ia percaya bahwa peradaban berkembang melalui penggunaan akal dan penegakan hukum moral yang universal, yang pada akhirnya membawa kepada kemajuan sosial dan keadilan. Seterusnya adalah pemikiran etika dan peradaban bagi tokoh barat yang kedua pula ialah Friedrich Nietzsche. Bagi pemikiran etika, Friedrich Nietzsche memiliki pandangan yang kontras dengan Kant. Ia mengkritik bahawa moralitas tradisional yang dianggapnya membatasi potensi individu dapat diperkenalkan melalui konsep will to power dan Ubermensch yang bermaksud manusia super. Ini dapat menggambarkan bahawa individu yang dapat menciptakan nilai sendiri
dan melampaui batasan moral konvensional. Bagi pemikiran peradaban pula, dalam pandangan Friedrich ini, ia seringkali terjebak dalam norma-norma yang mengekang kreativitas dan kekuatan individu. Ia berargumen bahwa untuk mencapai peradaban yang lebih tinggi, manusia harus berani mengeksplorasi dan menentang nilai-nilai yang ada, dan serta dapat mengembangkan etika baru yang lebih berfokus kepada potensi individu. Sekian pembentangan kami tentang pemikiran dua tokoh barat tentang etika dan peradaban. Semua sumber kita boleh dapat melalui Google, jurnal, majalah, media sosial, dan buku-buku yang berkenan. Sekian dan terima kasih.